Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Oledaners, kembali lagi dengan Nana di sini. Wendy di sini, Arfi di sini. Salah. Salah, itu kok Wendy, ini kok Arfi. Benar. Nah kok kemarin ini kan Koko nggak ada sih. Kemarin kan aku sama Ko Henry sama Evra sama anaknya tuh ngomongin soal game-game gitu. Aku jadi kepikiran sih sebenarnya kayak game apa aja sih. Sebenarnya kan ada game konsol, ada game HP, ada game PC. Nah Koko main apa aja sih kira-kira? Dari siapa? Ya bebas. No, bapak dulu atau yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua ya kita ya. Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Main dari zaman Nintendo yang cuman tombol 2 tuh yang cuman kontrolernya cuman 1. Terus mainnya kayak cuman main Tetris, main Tetris, main Pac-Man, gila Nintendo banget kok. Terus main Sega game kayak cuman Sonic. Wow. Karvi tua ya. Tua ya. Main Tamiya gua. Kalau misalnya Karvi nih main apa aja nih? Atau enggak yang dulu sama yang sekarang deh? Sebenarnya mirip-mirip sih karena itu kan game sepanjang masa ya sebenarnya. Tetris main, terus main. Ini main nih PS1 main. Kalau nggak jalan nih gini. Gini. Ditiup-tiup gitu. Main bisi-basi, kan pasti tahu bisi-basi mah. Iya. Mungkin anak zaman sekarang nggak ada yang tahu loh kok bisi-basi. Oh iya, pokoknya mungkin itu game merusak gitu. Game merusak itu. Game merusak controller. Merusak stick. Masukin baju biar nggak rusak. Benar. Terus main apa lagi ya? Dulu kalau yang hype mungkin kalau di PS2 God of War. Itu sampai sekarang pertama mungkin. ya. God of War sampai sekarang mungkin. Terus kalau game-game konsol sih itu, terus main DS, main Pokemon, Digimon, segala macam. Digimon ini di sini nih. Nah, ini juga ada Digimon ini. Di sini juga kalau nggak diurut jadi tai. betul. Kalau game-game PC lumayan banyak sih. Ada Dota main, CS main, CSGO main. Dulu CS 1.6 masih main. Main lah. Terus yang kalau mau PB main. Kalau online masih harus pakai Hamachi, nggak tahu kan? Nggak tahu dong. Masa saya tidak tahu? Nggak tahu sih itu Hamachi itu apa sih kok? Jadi kayak kalau ngelan gitulah kayak ngelannya tapi kalau dulu kan main antara itu harus pakai LAN kabel antara kabelan PC, nggak kayak sekarang. Dulu kayak zaman CS tuh masih CS yang bisa dihack gitu tuh kan bisa mainnya offline. Iya. Terus gitu bisa di-connect yang connect sama itu LAN gitu bikin bisa nge-cheat gitu. Iya, gue mainnya masih lebih tua lagi kayak Age of Empire. Oh iya. Itu zaman sekarang itu banyak iklannya loh kok. CNC. Iya betul. Command & Conquer. Aku juga main nggak Command & Conquer. Red Alert. Iya betul. Tapi saya tidak main. Berarti kalau misalnya sekarang ini kok main apa kok? Kau Wendy? Gua main Switch main. Di Switch itu main game apa kok? Kebanyakan JRPG sih. RPG game. PC main apa? Dota, kayaknya hampir semua. Gue hampir main semua sih. Dota, Valorant. Enggak, kalau main FPS. Main sih, Overwatch. Oh iya. Main. Yang Evra kemarin juga main, si Optif gue main. Luar biasa sekali namanya. Iya emang. Main NBA, main FIFA. Gamer. Ini baru namanya tua gamer sejati. Iya, ini gamer sejati yang sudah sampai sekarang. Main Xbox. Berarti kok bener-bener gamer dari zaman dahulu kala ya kok ya? Iya. Berarti kok ngikutin dong dari zaman game Zelda yang pertama sampai yang sekarang yang ada di Switch? Diikutin semua? Yang nggak ikut gimana, tapi kalau itu tahu lah. Main tapi. Yang nggak semua juga sih. Sebenarnya kalau game favoritnya apa kok? Dari semua game yang pernah kok main deh. Kok main dulu deh. Nanti Coffee mikir dulu sok. Kalau gue ini sih di PS1. Monster Rancher 2. Monster apa? Monster Rancher. Iya. Itu favorit banget. Ya sampai sekarang soalnya nggak ada lagi yang kayak gitu. Oke. Emang game ini seperti apa sih kok? Kayak ngurus monster gitu. Cuman dulu tuh ada yang uniknya. Jadi kalau dibuka terus ganti kaset nanti dia monsternya dapatnya yang lain. Oh, bisa gitu. Iya, sekarang nggak ada yang begitu.
Kok bisa gitu ya? Lucu juga ya. Itu Iya, itu game tahun berapa sih kok? 98 2000-an deh. Gila, gue baru lahir itu. Kayaknya gue baru lahir deh zaman-zaman itu. Karena Koko sudah main game hebat sih. Oke, kalau misalnya Kok Arfi gimana kok? Apa ya, game-game yang Game favorit banget dari dulu, maksudnya dari game semua yang pernah dimainin, Koko paling suka game yang mana? beda sih dari zaman dulu ke sekarang karena beda ini juga ya, gamingnya tuh tipenya beda. Kalau dulu waktu SMP sampai SMA tuh senengnya main Point Blank PB. Itu paling favorit sampai pernah mau ikut turni. Sampai mau ikut turni? Iya, waktu itu sampai mau ikut turni. Berarti Koko jago banget dong. Ya satu tim sih. Satu tim. Sampai dulu mah ya latihan sparring sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai PC-nya diambil, terlalu banyak main gitu kan. Dimarahin mama gitu. Gitu. Ya ampun. Terus kalau sekarang paling rame itu sebenarnya ada 2. Karena yaitu perbedaan game juga ya. Genre juga bikin menarik gitu. Yang satu tuh Monster Hunter sebenarnya. Monster Hunter World. Yes. Yang ada di komputer. Iya. Itu rame banget, apalagi mainnya sama temen, grinding segala macem. Ya sih, itu kan game yang apa sih kok yang tembak-tembak yang bunuh-bunuh monster, grinding items ya. MMORPG. Itu ramai banget, apalagi mainnya sama temen. Tuh, yang kedua itu yang buat bener-bener gaming online sama temen yang hampir tiap hari sampai hari ini juga main sih. Ya apa itu kok? Beliau juga main. Main apa itu kok? Main Dota 2. Main Dota 2. Tentu saja. Wah. Jangan salah kok, aku juga main Dota 2 nih. Jadi kita bisa nyambung nih ngobrolnya nih. Dulu tapi selain dari game PC itu kok main game device kayak HP gitu nggak? Atau nggak kayak di iPad gitu? Main nggak? Ya ini semua gue kayak Xbox main, PS sampai PS4 masih main. Kalau game HP pernah main HP kayak COC, CR. Sekarang juga masih main Rise of Kingdom. Wah, kalau Arfi main game HP nggak? Main. Sebenarnya semua sebenarnya main sih. Every console dimainin. Semua mainin. PSP, Nintendo DS, Wii, sampai PS2. Sekarang. Ya, sampai sekarang kita kan Switch juga masih main. Suka main Xbox dulu. Iya, main Xbox bareng, main PS juga bareng. Wah. Terus main HP juga ya kayak main ML sih. Gitu kan, soalnya kan Dota 2 sama Mobile Legends kan nggak beda jauh kan gameplaynya. Mainstream sih Mobile Legends. Terus dulu kalau lagi hype-nya sebelum Mobile Legends tuh ya CR, Clash Royale. Itu benar-benar yang kayaknya semua orang ketagihan. Kayak every 10 minutes orang pasti online. Wih, rame main gitu. Benar sih. Tapi kok menurut Koko nih ya, kan dari kita kan udah ada game yang ada di HP nih, ada game yang di HP, ada game yang konsol juga. Itu kan membuat kita jadi sering main nih karena udah lebih lebih gampang diakses gitu kok. Nah, sisi positifnya gimana kok menurut Koko? Positifnya mungkin kalau dari gue sendiri refreshing sih. Refreshing untuk diri sendiri karena satu mah udah kerja juga gitu kan, banyak kerjaan segala macem, belum ada full yang lain, pelayanan segala macem, kadang-kadang lelah gitu, stres. Kalau ngegame itu ya seneng walaupun stres juga sih, apalagi main di toxic server ya. Ya bikin emosi, cuman lebih ke refreshing sih. Seneng. Terus bisa apalagi sebenarnya lebih banyak ke game yang bisa barengan sih. Bisa ketemu teman online, terus sama yang jauh pun bisa main. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Terus zaman sekarang lebih kerennya lagi bisa cross platform kan. Dari PS5, Xbox bisa ke PC juga. Betul. Kayak Warzone apa segala macam tuh kan cross platform tuh. Jadi kita bisa saling main, bisa main sama orang yang di luar juga, bisa berlatih bahasa juga. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dijadikan positifnya gitu. Betul sih. Kayak karena udah gampang diakses sih kok ya. Yes, dan dia betul. online juga, jadi bisa ketemu sama banyak orang gitu ya kok ya. Nah kalau dari Koko ini gimana kok? Kalau gue nggak beda sih, kalau buat gue personal sih lebih ke jadi buat ngobrol sama temen. Udah susah ketemu temen kan. Jadi kalau seumuran gue kan udah pulang ke rumah udah capek, pada capek, malas pergi lagi. Jadi
malam-malam main sambil ngobrol. Iya, betul. Kalau berarti kalau misalkan Koko ini kan Koko kan sudah menikah, Ko Wendy nih. Ko Wendy sudah menikah, Ko Arfi belum nih. Lagi-lagi masih single. Masih single nih kok. Tapi maksudnya game itu tuh bisa bisa bikin refreshing juga ya untuk kalian yang mungkin berbeda status gitu. Kalau gue sih buat me time ya. Buat me time. Kalau misalnya Ko Arfi untuk me time juga? Betul, sama. Dari pulang capek kerja, terus dari beres ngurus anak, lelahnya. Kadang-kadang kan pengen ngobrol juga gitu kan sama temen kita yang udah kerja, apalagi waktunya dari jam 7 misalnya sampai sore, sampai malam, tiap hari gitu kan nggak ketemu teman, tapi kita bisa ketemu online. Betul. Ketemu di Discord apa gitu. Bisa kayak ngobrol hangout gitu berarti ya di server di sana main udah gitu. Udah bukan zaman yang pergi yuk main. Ya udah, jadi cari waktunya karena teman-temannya juga banyak pada demen main game, ya mau nggak mau ya sambil ngobrol gitu. Karena teman-temannya gamers juga kali ya. Iya. Begitulah. Kan tadi kan udah ngomong sisi positifnya nih. Nah, kalau sisi negatifnya nih gimana kok? Gampang. Listrik mahal. Itu satu. Betul. Iya, betul. Gak salah sih kalau bener listrik mahal. Terus apa lagi nih? Sama sekarang subscribe semua. Iya, jadi dulu banyak ngeluarin duit. Ya kalau dulu kan beli game murah tuh, cuman goceng. Itu kan goceng zaman dulu mungkin mahal kok. Ya enggak, maksudnya kayak beli CD game kan dulu banyak gitu. Kalau sekarang kan beli satu game 100.000. Iya. Tapi kan konsolnya juga emang udah mahal kan? Betul. Konsolnya jutaan. juga udah di atas 9 juta. Iya. Konsolnya aja udah mahal dan gamenya masa tetap murah. Kalau enggak kecuali bajakan. Udah nggak bisa sekarang. Udah nggak bisa bajakan ya sekarang ya? Aku baru tahu sih itu. Tidak boleh membajak, guys. Nah, kalau dari Ko Arfi gimana kok sisi negatifnya? Selain listrik mahal. Yang terutama sih yang tadi sih yang disebutin tadi pas awal, dimarahin orang tua itu udah pasti. Dulu ya mungkin terlalu dimarahin istri. Ini mungkin dia. Kalau yang itu dimarahin istri. Kalau yang ini dimarahin mana nih? Ya maksudnya dari dulu kan waktu SMP apalagi SMA gitu kan ketagihan gitu. Walaupun memang ya positifnya ada, tapi kan negatifnya mungkin waktu sekolah lebih banyak ya negatifnya. Nggak belajar, malas jadinya, terus pengennya main, terus kan jadi nyubuh gitu sampai jam 3 pagi main, terus namanya di warnet kan? Enggak sih untungnya, tidak boleh. Tidak boleh ngirim di warnet ya guys. Iya betul. Terus mungkin kalau sekarang lebih ke keluar duit juga ya. Karena harus subscribe itu ya kok ya? Ke satu mulai ada subscription itu kan cukup ya lumayan ya. Terus kedua game-gamenya juga udah mahal gitu kan. Kalau dibanding dulu kan banyak yang free to play tuh gitu. Walaupun misalnya konsol tetap beli gitu kan, tapi konsol dulu masih walaupun ada inflasi segala macam tapi nggak sampai. Makanya tadi ngomong juga nggak mahal gitu, karena mungkin nggak sejauh sekarang. Kalau sekarang kan keluar game gitu, misalnya Call of Duty yang baru itu kan bisa sampai 1 juta, FF sampai 1 juta gitu kan. Dulu nggak ada CD PlayStation 2 paling 20.000, 35.000 iya sih. Perbandingannya jauh banget sih. Itu sih mungkin yang ini. Tapi itu menurut aku agak lucu juga sih kok, kayak sekarang tuh banyak banget kayak game-game zaman dulu nih, contohnya kayak game tradisional, remake. Di remake betul dibikin dibuat yang baru gitu, kayak zaman-zaman dulu kayak game apa sih itu yang namanya CNC Command and Conquer, dia kan ada versi yang barunya tuh dibikin lebih baru dan dibikin masuk ke HP. Crash Bandicoot. Ya, itu juga banyak itu tuh. Game zaman dulu. Super Mario Bros juga di remake kan? Di remake jadi yang baru dan Spyro itu juga di remake dari PS1. Ya. Betul. Banyak banget sih. Banyak banget kan yang dibuat jadi di remake gitu kan. Yes. Dia itu masuk ke device yang gampang dibawa, contohnya HP. Yeah. Dia bakal jadi lebih gampang diakses dan lebih banyak untuk dimainin orang juga dan malah bikin orang makin addicting gak sih kok menurut Koko? Iya gimana? sih. Jadi bikin orang makin addicting kan? Mungkin sekarang malah generasi yang main-mainnya dulu malah jadi main lagi. Karena dulu konsol susah, maksudnya istilahnya harus pakai TV apa segala macem gitu kan. Dulu mahal, nggak bisa keluar duit sendiri. Oh iya benar sih. Sekarang HP bisa digenggam gitu kan, tinggal download. Wah, gampang banget. Ya bener sih kok, tapi tetap menjadi seru kan si game-nya walaupun sudah di remake ataupun sudah dipindahkan ke device gitu. Iya seru. Tidak membuat culture dari si game itu tuh berubah, bener nggak sih kok? Betul.
Betul. Nah, menurut aku ya sih kayak game-game sebenarnya bisa juga nggak sih kayak game-game zaman dulu, kayak game-game tradisional, kayak game congklak, game nggak bisa sih yang gitu. Ada kan Ludo jadi game. Oh iya ya. Ludo kan di HP itu rame. Iya. Oh iya ya, bisa jadi ada game-game tradisional yang benar-benar juga. Berarti ada game-game tradisional yang udah dibuat di device supaya orang-orang yang kangen nostalgia Catur, main iya. itu kan Catur pindah ke device. Ada kompetisinya yang online. Iya. Terus Monopoly juga kan? Iya, Oh, Monopoly. Dulu Monopoly kita main bener. Monopoly begitu, sekarang di HP, Monopoly wah. Main- Di komputer juga ada yang 3D segala Monopoly. Benar-benar sih, tapi karena perkembangan zaman jadi lebih bagus ya, lebih menarik Iya. untuk orang main game gitu ya. Iya. Perkembangan zaman sekarang membuat game-game konsol yang dulunya sangat terkenal dan juga menarik dan juga seru bisa masuk ke dalam device seperti HP. Tapi seni dari sebuah game itu tidak mengubah permainan yang dulunya gitu. Jadi kayak dulunya permainan seperti apa tidak diubah, walaupun kayak kesan di remake tapi menjadi lebih bagus untuk kayak si resolutionnya gitu, betul ya kayak. Iya, betul. Nah, Bukan packagingnya kali ya, bukan resolusinya. benar. Packagingnya jadi lebih menarik untuk bisa diterima oleh anak-anak zaman now gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya banyak sekali sih game-game yang pengen dibahas oleh kami, tapi waktunya karena sudah cukup habis, jadi kita akhiri di sini saja kali ya. Siap. Oke. Thank you guys yang udah nonton, yang udah dengerin juga. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Share food, share goodness. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.